Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya dalam perjalanan menuju suatu tempat sekretariat bersama ya, sekber, yang agendanya cuma dua, tetapi two in one, yaitu adili Jokowi dan memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. That's all, tidak ada agenda lain, dan itu didorong secara konstitusional. Tidak ada main kekerasan, dilakukan dengan cara beradab, dengan cara penyaluran aspirasi masyarakat yang tentu harus dipahami sebagai sebuah hak konstitusional. Jadi tidak main geruduk-gerudukan, yang ada adalah kita menyampaikan aspirasi yang sebaik-baiknya dan sesungguh-sesungguhnya. Tentu banyak alasan kenapa adili Jokowi dan mengapa makzulkan Gibran, tetapi itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya, dari sebagai tambahan dari penjelasan-penjelasan lainnya. Tapi yang jelas hari ini saya tidak tahu ya, ada seruan demo 10 tuntutan rakyat Indonesia dalam kurung Sepultura, demo 1 September 2025 serentak di seluruh kota di Indonesia. Saya tidak tahu apakah memang benar ya, apakah ini hanya sekedar apa ya, tetapi intinya mau demo mau tidak, yang jelas harus dilakukan secara beradab, harus dilakukan secara damai, harus dilakukan secara peaceful ya. Jadi yang namanya freedom of speech and freedom of association itu harus dilakukan secara peaceful ya. Jadi peaceful assembly, tidak boleh main kekerasan apalagi penjarahan. Tetapi kita harus memahami kemarahan rakyat yang selama ini dipojokkan ya, terbelakang dan lain sebagainya. Karena itu pemerintah harus segera mengambil tindakan-tindakan yang humanis, persuasif, dan menenangkan, bukan ancaman-ancaman. Kadang-kadang pemerintah dimanapun langsung cepat sekali menunjukkan keegoan, kekuasaannya dengan memberikan ancaman kepada sebuah fenomena masyarakat. Jadi ini kan harus didekati secara benar dan humanis, dan tentu yang harus dikoreksi terlebih dahulu adalah unit-unit dalam pemerintahan. Sampai sekarang kita tidak mendengar misalnya sanksi yang memadai bagi tewasnya Afif Kurniawan, misalnya Afi ya, Afan Kurniawan, dan bahkan saya mendengar ada korban juga di tempat lain, tetapi perlu diverifikasi, jangan sampai kemudian beritanya hoax. Jadi saudara sekalian, terkait dengan Sepultura itu, saya mendapatkan serantaian dari WA ya, dan kebetulan yang menyampaikan seorang jenderal bintang 4 kepada saya, tetapi dia pun mendapatkan dari berita atau dari forward yang ada. Jadi di sini ada 10 tuntutan rakyat untuk Indonesia dalam kurung Sepultura. Sepultura ini dulu grup band ya. Kalau teman saya di UGM bilang 10 tahun rampung ya, artinya 10 tahun gak rampung-rampung kuliahnya. Demo 1 September 2025 serentak di seluruh kota di Indonesia. Agenda 1, copot Kapolri dan reformasi Polri. Agenda kedua, batalkan RUU kenaikan gaji DPR RI. Agenda ketiga, tolak dan batalkan RUU KUHP 2025. 4, sahkan RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. 5, adili Jokowi dan makzulkan Gibran secara adil dan transparan. Ini agenda 5 ini ya, agenda sekber, yang lain tidak. Kemudian batalkan kenaikan pajak dan BPJS. 7, reshuffle kabinet dan ganti para menteri pejabat BUMN, anggota DPR RI yang bermasalah. Rampas dan kuasai oleh negara sumber kekayaan alam dan aset vital negara yang dikuasai oleh mafia oligarki. 9, kembali kepada UUD 1945 melalui dekret presiden versi dekret presiden 5 Juli 1959. 10, rembuk nasional, rekonsiliasi nasional, dan hentikan perlakuan diskriminasi politik dan ekonomi kepada masyarakat yang berbeda pendapat dan pilihan. Dalam kurung materi diambil dari gabungan tuntutan elemen mahasiswa dan masyarakat yang beredar di media sosial. Jadi saudara sekalian, saya tidak tahu memang apakah hari ini akan ada demo atau tidak. Yang jelas jalan-jalan terlihat jauh lebih sepi dibandingkan lainnya ya. Padahal ini hari kerja, kami sedang melintas di
Pancoran ini ya, OTW Pancoran, dan sepi kelihatannya, tidak banyak. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, agenda-agenda itu adalah agenda yang muncul di tengah masyarakat secara genuine, masing-masing memiliki aspirasi yang tentu belum tentu satu elemen masyarakat dan elemen masyarakat lainnya sepakat. Tetapi untuk agenda adili Jokowi dan mengusulkan Gibran, ya tentunya bukan agenda yang tidak didukung oleh banyak orang ya. Kita akan lihat nanti apakah agenda ini merupakan agenda yang bisa didukung oleh masyarakat sebagai agenda yang objektif ya. Karena kita ingin sekali lagi ya, yang kita sangka adalah agenda yang masyarakat, dan kami melihat, Sekber melihat bahwa agenda turunkan Jokowi, turunkan Gibran ya, atau masukkan Gibran dan adili Jokowi adalah agenda yang memang diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, ini bukan agenda makar ya, ini adalah agenda konstitusional yang disalurkan melalui saluran-saluran yang konstitusional pula. Seperti misalnya adili Jokowi, ya tentu kita berharap KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mulai melakukan investigasi kejahatan-kejahatan koruptif Jokowi, era Jokowi. Salah satu yang terbaru di akhir masa jabatannya, perlu coba dicek lagi mengenai kuota haji ya, yang 20.000, di mana kemudian 10.000 diantaranya diberikan kepada kuota untuk haji khusus, padahal seharusnya 98% itu untuk tambahan haji mereka yang sudah antri lama. Dan mudah sekali membongkar jalinan koruptif ini karena tidak perlu banyak orang ya, cukup 3 orang saja. Kalau saya kasih inisialnya mungkin Y, lalu berikutnya adalah dari sebuah travel haji M ya kan, kemudian satunya lagi J ya. Jadi itu saja, dari jalinan 3 itu saja bisa dilihat tuh konstruksi dan anatomi dari korupsi, dugaan korupsi haji ini. Jadi tidak sulit saudara sekalian, apalagi kemudian ada isu mengenai setoran tunai hingga lebih dari 1 triliun. Ini informasi yang saya dapatkan dari orang dekat Y ya, yang kemudian mengatakan bahwa itu atas perintah J ketika ia tidak hadir dalam pansus haji ini misalnya. Dan kalau agenda mengusulkan Gibran, sobat era sekalian, sekali lagi ini bukan soal sentimen atau tidak, ini dalam upaya, dalam tanda kutip lah, menyelamatkan negara dan bangsa ini dari sebuah kepemimpinan yang tidak matang, kepemimpinan yang yang membahayakan bagi bangsa dan negara seandainya kemudian dia harus take over kepemimpinan karena suatu sebab yang dialami Prabowo Subianto. Lebih dari itu ya, ada beberapa hal yang kemudian bisa dipersoalkan. Yang paling menonjol adalah Fufu Fafa. Kemudian hal lain yang bisa juga kita eksploitasi adalah soal dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat walaupun harus dibuktikan ya, karena ini dugaan, seperti misalnya soal ijazah SMA ya, ijazah palsu, kemudian soal yang terkait dengan drug, soal yang terkait dengan hal-hal lain ya, kemampuan rohani sebagai syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Dan lebih dari itu adalah dasar dari Gibran adalah sebuah cacat konstitusional, sebuah kerja mafia konstitusi yang kemudian menggolkan judicial review yang sama sekali tidak diperiksa. Bayangkan, untuk hal sepenting itu tidak ada hearing, tiba-tiba dikabulkan dengan komposisi 6:3. Nah, ini juga menjadi persoalan ya. Jadi saudara sekalian, negara kita membutuhkan sebuah energi untuk memperbaiki betul-betul dari akarnya. Pergantian aktor dari Jokowi ke Prabowo tidak cukup untuk mengobati luka atau kelemahan atau goyangnya akar bangsa ini. Karena itu kita terus mengkonsolidasikan diri untuk mendorong agenda agar Indonesia bisa lepas dari
anasir-anasir Jokowi, termasuk juga Gibran Raka Buming Raka. Jadi sobat era sekalian, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya hampir sampai ke tujuan. Sekali lagi, jalan-jalan di Jakarta ini masih sepi. Kita tidak tahu apakah akan ada demo atau tidak. Pegawai-pegawai mengatakan dia bekerja di rumah saja. Ya tentu tetap ada yang beraktivitas, tetapi tentu tidak seramai seperti biasanya. Ini Jakarta seperti pada waktu Idul Fitri ya, pada saat orang pada mudik Lebaran, jauh lebih sepi, jalannya juga lebih cepat sampai. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan dengan para tokoh nanti menghasilkan hal-hal yang positif dan konstruktif. Sekali lagi ya, our boundary is NKRI ya. Jelas bahwa boundary-nya NKRI. Kalau lepas atau keluar dari boundary ini, tentu apapun kegiatan kita, apapun hal itu tidak bisa kita justifikasi. Itu saja sobat era sekalian, kita sudah sampai. Terlihat ada beberapa mobil. Mudah-mudahan ini orang yang datang dan mau rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.